Salam saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini saya kembali ingin menjumpai saudara di hari Minggu yang penuh sukacita ini dengan memberikan renungan singkat yang terambil dari Mazmur 46 ayat 1b dan ayat yang kedua. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada 3 pemuda mengikuti retreat yang dilakukan oleh gerejanya. Dan dalam retreat ini mereka ditugaskan untuk mencari kayu bakar. Lalu ketiga pemuda ini masuk ke dalam hutan yang cukup lebat, saudara. Lalu ketika mereka masuk ke dalam hutan, tanpa terasa rupanya mereka sudah cukup jauh masuk ke dalam hutan, sehingga mereka hampir-hampir tersesat. Namun tiba-tiba mereka dikejutkan oleh sebuah suara yang menunjukkan bahwa ada binatang yang mendekat. Benar saja saudaraku, ada seekor beruang yang menghampiri mereka. Dan mereka sangat ketakutan. Lalu pemuda yang pertama tidak bisa bergerak. Dia cuma pasrah saja di situ. Tapi anehnya, beruang itu justru tidak ngapa-ngapain dengan dia. Beruang itu justru fokus kepada pemuda kedua dan ketiga. Pemuda kedua dan ketiga lari, saudaraku. Namun pemuda kedua lari hanya sebentar. Lalu sesudah itu dengan secepat kilat dia memanjat pohon. Sesuatu yang selama ini dia tidak mampu melakukannya. Dia tidak pernah bisa manjat pohon. Tapi kali ini dalam ketakutan yang luar biasa, dia bisa memanjat pohon. Akhirnya beruang fokus terus mengejar pria pemuda yang ketiga, yang terus lari kencang sekencang-kencangnya, saudaraku. Nafasnya terengah-engah lebih daripada 1 kilometer dia sudah berjalan. Tapi tiba-tiba ketika dia menoleh ke belakang, sang beruang berhenti, saudara. Ternyata beruang ini pikirannya teralihkan ketika dia ada di bawah sebuah pohon yang buahnya beraneka warna dan berjatuhan. Lalu beruang berpikir bahwa ini lebih enak untuk dimakan. Nah, akhirnya mereka biarkan sejenak, lalu beruang itu pun pergi. Maka ketiganya mereka berkumpul, saudaraku, dan disitulah mulai terjadi percakapan di antara mereka bertiga. Pemuda yang ketiga mengatakan kepada pemuda yang kedua dan pemuda yang pertama, "Kalian orang yang tidak beriman. Mengapa kalian begitu saja langsung menyerah? Kita harus berjuang." Tetapi pemuda pertama berkata, "Aku justru karena beriman. Aku percaya Tuhan pasti tolong. Itu sebabnya aku diam saja. Aku tidak bisa lakukan apa-apa. Aku pasrah kepada Tuhan." Lalu pemuda kedua berkata, "Aku justru menerima mukjizat saat dikejar-kejar oleh beruang itu. Sesuatu yang tidak pernah bisa aku lakukan. Tapi kali ini Tuhan lakukan untuk menyelamatkan aku. Dia melakukan mukjizat sampai-sampai aku bisa memanjat pohon." Tapi pemuda yang pertama berkata, "Saudara, aku berjuang sekeras-kerasnya karena aku percaya Tuhan akan menolong aku. Aku berserah penuh kepada Tuhan yang aku tahu, aku yakini Dia memberikan kekuatan kepadaku untuk mengalahkan beruang itu. Sama seperti kita diberikan kekuatan untuk mengalahkan setiap pergumulan kita." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang kita pelajari dari kisah ini? Tuhan itu bekerja dengan cara yang berbeda-beda dalam menolong kita. Ketika kita menghadapi pergumulan yang berat, ada di antara kita yang memang diam saja dengan angkat tangan kepadanya, "Tuhan tolong saya." Dia menolong.
Ada pula dia menolong kita dengan memberikan kemampuan-kemampuan baru kepada kita. Mempertemukan kita dengan orang-orang yang baru dalam hidup kita. Yang akhirnya meluputkan kita dari situasi yang gawat itu. Tetapi ada pula Tuhan berikan kita kekuatan untuk menghindari bahkan menghadapi pergumulan itu. Sampai tiba waktunya Tuhan selesaikan pergumulan itu bersama-sama dengan kita. 3 hal ini semuanya menunjukkan bagaimana Tuhan bekerja dalam pergumulan kita. Ketiga pemuda ini adalah tiga-tiganya orang yang beriman. Pemuda yang pertama dia beriman, berserah kepada Tuhan. Di sana ada pertolongan. Pemuda yang kedua beriman, dia percaya ada mukjizat Tuhan yang sanggup melepaskan. Pemuda yang ketiga beriman, dia percaya Tuhan beri kekuatan dalam menghadapi segala keadaan. Dan sering sekali kita menjadi pemuda yang pertama. Ada pula waktunya kita menjadi pemuda yang kedua. Dan ada pula kalanya Tuhan menyuruh kita menjadi pemuda yang ketiga. Namun yang manapun itu saudaraku, saya ingin membaca kembali. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan. Sangat terbukti. Mari terus pelihara iman dan izinkan Tuhan menuntun kita untuk melewati segala hal yang menakutkan dalam hidup ini. Tuhan Yesus adalah tempat perlindungan dan penolong yang sudah terbukti. Tuhan memberkati.